Halo teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan sebuah kisah yang sudah jelas terambil dari Alkitab, yaitu dari Yosua 9. Ya, kita masih membahas tentang Yosua. Jadi di bagian ini menceritakan mengenai bangsa Israel dan juga orang-orang Gibeon. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi di antara mereka? Jadi, kalau kita mengingat kembali renungan kita pada hari-hari sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, di situ kita melihat bagaimana Allah menyertai serta memimpin bangsa Israel ketika mereka berperang. Karena Allah menyertai mereka sehingga mereka sering menang. Dan juga kita melihat tentang bagaimana Allah memberikan kota Ai serta Yeriko kepada Israel untuk menjadi milik mereka. Dan ternyata apa yang terjadi ini, apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel ini didengar oleh bangsa-bangsa lain, termasuk orang-orang Gibeon. Sehingga raja daripada bangsa-bangsa ini berniat untuk ingin menyerang bangsa Israel. Jadi mereka berkumpul ini untuk pergi menyerang bangsa Israel. Nah, mereka itu adalah orang-orang Het, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, berbeda dengan orang Gibeon, penduduk ini takut kepada bangsa Israel. Mereka takut untuk pergi menyerang bangsa Israel. Akhirnya mereka mencari cara untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka datang kepada Yosua maupun bangsa Israel dengan memakai pakaian yang begitu lusuh, yang robek-robek, dan membawa roti yang tidak layak dimakan. Mereka datang dengan berkata kepada Yosua dan juga bangsa itu bahwa mereka datang dari perjalanan yang sangat jauh. Padahal sebenarnya mereka tinggal di dekat bangsa Israel itu. Mereka menipu Yosua maupun bangsa Israel. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Gibeon? Mereka minta supaya bangsa itu mengikat perjanjian dengan mereka. Perjanjian di mana mereka tidak diserang oleh bangsa Israel. Bangsa Israel pun percaya kepada orang-orang Gibeon itu. Mereka percaya kalau mereka datang dari perjalanan yang jauh. Kemudian bangsa Israel itu mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Dikatakan bahwa mereka mengambil bekal orang-orang Gibeon itu untuk diperiksa, tapi mereka tidak meminta keputusan daripada Tuhan. Artinya apa teman-teman? Seharusnya dalam mengambil keputusan itu, mereka meminta petunjuk daripada Tuhan. Tanpa meminta persetujuan ataupun petunjuk dari Allah, bangsa itu langsung mengikat perjanjian dengan orang Gibeon. Nah, setelah beberapa hari, barulah bangsa Israel itu tahu kalau mereka itu ditipu oleh orang-orang Gibeon. Mereka tidak meminta petunjuk ataupun keputusan daripada Tuhan. Mereka langsung melakukan sesuai dengan keinginan mereka. Artinya apa teman-teman? Kita sebagai anak-anak Tuhan pun, kita seharusnya melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan. Seperti pada saat kita bangun pagi, kita berdoa kepada Tuhan. Meminta Tuhan memimpin hidup kita sepanjang hari itu. Supaya apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan senang. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong kita untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, kiranya renungan hari ini menolong kita untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah dalam melakukan sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.